tengah malam dari batas hutan di dekat rumah panggung itu, muncul sosok yang bikin semua orang di kampung menahan napas. Ini bukan maling, bukan orang iseng, tapi Inyek Bala. Selamat datang di Storyana. Kalian tahu ritualnya sebelum mulai? Like, comment, dan subscribe. Karena di dunia ini, bukan hanya kita. Di kepercayaan sebagian warga Minangkabau, Inyek Balang dipercaya sebagai harimau Sumatera, tapi bukan harimau biasa. Dia disebut sebagai penjaga kampung, penjaga adat, dan bahkan penjaga agama. Kadang digambarkan seperti harimau raksasa, dan kadang dia juga digambarkan seperti manusia harimau. Semacam siluman, tapi dia bukan orang jahat gitu, bukan yang jahatnya. Katanya Inyek Balang ini sayang kali sama orang yang soleh, orang yang taat sama Allah, dan dia benci sama orang yang mengumbar aibnya atau yang mengerjakan pekerjaan yang kotor dan bikin aib kampung. Jadi, harusnya kalau dia turun gunung, dia nyari rumah siapa? Masalahnya, di kisah ini, Inyek Balang nih justru datang ke rumah orang yang paling alim di kampung itu. Kita mundur ke tahun 1996. Lokasinya sebuah dusun atau sebuah desa di Kabupaten Agam. Penerangan waktu itu belum rata. Rumah masih banyak yang pakai senter atau semprong. Rumah-rumah panggung papan berdiri di tepi-tepi kebun, di tepi hutan. Di salah satu rumah itu tinggallah seorang laki-laki yang bernama Samsul. Kita panggil dia Uda Samsul. Umurnya sekitar 40 tahun. Dia dikenal sebagai imam masjid. Dia dikenal juga dengan orang yang punya tutur kata lembut, halus gitu. Dan warga tuh segan nih sama Uda Samsul. Bahkan banyak juga nih yang berguru sama si Uda Samsul. Dan Uda Samsul ini tinggal bersama istrinya yang bernama Uni Nisa. Itu umurnya 36 tahun. Dan satu ponakan perempuannya bernama Wulan. Umurnya sekitar 28 tahun. Nah, Wulan ini tinggal di situ karena dia yatim piatu. Semuanya awalnya terlihat baik-baik saja. Pada waktu itu masuk musim hujan. Harusnya kalau musim hujan kan dingin berarti ya. Jadi Uni Nisa ini merasa rumahnya tuh gerah terus gitu, kayak panasnya tuh ngumpul di dalam, dan lalu mulai kejadian-kejadian yang bikin dia tuh bingung. Waktu itu Uni Nisa masak pukul 11 siang, tapi jam 12-nya tuh baru 1 jam atau baru 2 jam nasinya tuh udah basi, dan air minum yang diendapkan di gentong biasanya tuh di tanah liat malah jadi kuning keruh dan baunya tuh nggak enak sama sekali. Hari demi hari berulang terus kejadian yang sama. Masak, 2 jam kemudian nasinya tuh basi dan airnya tuh kembali keruh dengan bau busuk. Nah, Uni Nisa ini bukan tipe orang yang gampang percaya mistis seperti itu saja. Tapi makin lama dia tuh mikir gitu loh. Dia mau ngomong tapi segan. Sampai akhirnya pada satu malam waktu itu hujan deras, petir, dan mereka tuh makan bertiga di satu ruangan. Uni Nisa ini udah nggak tahan lagi karena kejadian-kejadian yang semula itu kembali terulang gitu. Sampai dia bilang sama Uda Samsul, udah Nisa udah nggak tahan, rumah ini panas terus, nasi basi terus, perasaan Nisa nggak enak. Kayaknya ada yang ngirim sesuatu yang jahat deh sama Uda, kata si Nisa. Nisa bahkan nyaranin minta bantuan datuk atau orang pintar di kampung itu. Uda Samsul langsung natap ke istrinya dan bilang dengan tegas, sejak kapan kamu percaya begituan? Jangan lebih percaya dukun daripada Tuhan, katanya gitu. Dia anggap semua itu cuma cobaan. Uni Nisa akhirnya diam dan dia nggak bahas lagi masalah itu kepada si Samsul. Tapi setelah itu, kejadian makin naik level. Di malam berikutnya, kampung yang biasanya tuh ramai, suara jangkrik dan juga suara kodok, biasa kan di kampung gitu kan. Nggak ada suara kendaraan, yang ada cuma ada suara hewan-hewan di malam itu. Jadi hening aja. Udah Samsul dan Uni Nisa nih duduk nih di ruangan tengah pakai lampu kecil, tapi apinya seperti ditiup-tiup terus oleh angin. Berkali-kali lah udah Samsul nih hidupin lagi lilinnya atau lampu kecil itu supaya hidup lagi tuh, karena kalau nggak ada penerangan gelap dong gitu kan. 1 kali mati, 2 kali ditiup, mati lagi, dihidupin, sampai berkali-kali. Dan di saat itu Uni Nisa mendengar sesuatu yang bikin tengkuknya dingin. Bukan dengkuran manusia, seperti kayak napas macan, berat dan dekat. Dia mau ngomong, tapi mulutnya terasa berat gitu, seolah-olah nggak bisa keluar kata-kata dari mulutnya. Akhirnya, Uda Samsul bilang, udah tidur aja. Malam kedua setelah itu,
Wulan kebangun sekitar jam setengah 1. Di bawah lantai kamarnya terdengar gesekan berat seperti ada binatang besar berputar-putar di kolong rumah panggungnya itu. Mengangkat-angkat papan. Wulan tuh duduk di pojok kasur sampai pagi. Dia nggak berani turun. Dia yakin bahwasanya yang di bawah itu besar. Besok malamnya, bapak-bapak nongkrong di Lapau, warung kopi kampung waktu itu. Ada kucing yang awalnya manja. Tiba-tiba kucing itu menatap ke arah gelap, lalu mundur pelan-pelan seperti melihat sesuatu yang bikin dia takut. Lalu dia kabur ke arah kolong rumah tadi. Tak lama setelah itu terdengar kandang sapi kayak ada suara yang gedubrak gitu. Sapi gelisah seperti melihat makhluk yang tak terlihat. Lalu datang satu hal yang bikin bulu kuduk berdiri. Semua orang mencium bau tembakau kering. Salah satu bapak nyeletuk lirih kayak gini. Innalillahi. Tua besar marah. Tapi kok bisa beliau turun gunung? Mereka langsung gemetar, ya kan? Karena buat mereka, bau itu adalah pertanda bahwasanya Inyak Balang sedang lewat. Nah, pagi harinya, kepala desa atau kepala dusun waktu itu namanya Pak Jauhar datang karena dia dapat laporan. Warga nemu jejak, tapi ukurannya gak wajar. Mereka kumpul lah kan di satu tempat, jejaknya tuh jelas jejak harimau, tapi besar sekali. Pak Jauhar sama orang tuh rame-rame ngikutin jejak itu dan berhenti di satu titik. Berarti ada yang gak beres di situ. Anehnya, jejak itu lewat rumah pemabuk dan gak berhenti. Lewat lagi rumah rentenir, dia juga gak berhenti. Dan lewat rumah orang yang terkenal kasar di kampung itu, dia juga gak berhenti jejaknya. Sampai akhirnya jejak itu muter-muter dan berhenti di rumah Uda Samsul. Warga bingung, loh kok di rumah Uda? Jangan seuzon dulu, mungkin Inyak Balang datang untuk melindungi, kata salah satu warga. Namun ada salah satu warga yang menyampaikan bahwasanya mungkin Inyak Balang ini ingin membuktikan sesuatu. Nah, di malam berikutnya, malam itu hujan deras, angin kencang, dan kebetulan malam Jumat Kliwon. Pak Jauhar, kepala dusun tadi tuh ngajak beberapa bapak-bapak buat berjaga dekat rumah Uda Samsul. Mereka penasaran, pengen lihat seperti apa Inyak Balang itu sesungguhnya. Mereka pakai jas hujan, ngintip dari gelap dan nahan suara. Mereka menunggu sampai tepat tengah malam. Dari arah hutan muncul harimau bukan ukuran biasa. Menurut langkahnya mereka berat, tapi tingginya seperti sapi dewasa. Belangnya jelas, matanya kuning menyala. Para bapak-bapak itu sampai berbisik, Masya Allah, gagahnya penjaga kampung kita nih. Harimau itu mutar-mutar mengelilingi rumah Uda Samsul berkali-kali. Jadi warga ini mikir, dia bakal duduk di depan rumah nungguin gitu. Tapi yang terjadi malah kebalikannya. Inyak Balang tuh tiba-tiba mundur beberapa langkah, lalu menghantamkan tubuhnya ke dinding kayu rumah. Bah, gitu. Dinding jebol tepat di bagian kamar Wulan. Warga mengintip, langsung panik. Ini bukan ngelindungin, ini namanya nyerang, kata warga. Kepala Inyak Balang itu masuk melalui lubang dinding yang ada di kamar si Wulan. Dan saat itulah semua yang ada di luar itu akhirnya paham alasan Inyak Balang ini turun. Dan lu tahu plot twistnya apa? Yang dilihat Inyak Balang itu aib yang sedang disembunyikan. Di dalam kamar itu ada Wulan dan ada Uda Samsul yang bersama Wulan di kamarnya. Nah, Uda Samsul ini langsung gelagapan ya kan? Iyalah kan ketahuan. Sementara Wulan ini adalah keponakannya. Orang tahu nih semua Wulan itu keponakannya dan dia punya istri. Mundur dia ketakutan, napas harimau itu terdengar berat, dekat sekali. Matanya menatap Uda Samsul seperti marah yang ditahan. Harimau itu mengaum, bukan buat menyerang, tapi seperti menuntut pengakuan dari si Uda Samsul ini. Nah, Nisa, istrinya Samsul ini mendengar hal yang gaduh seperti itu, lari lah kan dia ke kamar, dan dia melihat suaminya di kamar ponakannya. Gue gak tahu lagi nih, apa yang disampaikan oleh Nisa. Udah, apa kok udah? Kasih Nisa. Uda Samsul gak bisa ngelak lagi. Dalam keadaan gemetar dan hancur, dia mengakui bahwasanya dia sudah berzina dengan Wulan. Ampun Nisa, aku sudah berzina dengan keponakanku Wulan. Wulan hamil anakku, kata si Samsul. Dan mendengar jawaban itu, Nisa tuh langsung pingsan, tubuhnya lemas,
lalu dia digotong oleh warga keluar dari rumah itu. Dan semua pengakuan itu didengar juga oleh Pak Jauhar yang merupakan kepala dusun itu dan warga yang juga berjaga di luar. Malam itu bukan cuma dinding yang jebol, tapi wibawa dan kepercayaan kampung ikut runtuh. Inyek Balang itu tidak membunuh, tapi menghukum dengan membuka kebusukan yang selama ini disimpan di dalam rumah Uda Samsul. Tapi anehnya, Inyek Balang itu tidak menerkam. Dia berhenti mengaum. Hujan yang awalnya deras, yang awalnya ganas, pelan-pelan mulai reda. Dan angin yang kencang jadi hening sesaat. Harimau itu hanya mendengus seolah muak. Lalu dia menatap ke arah warga seakan memberi isyarat. Sudah terbuka, sekarang urusan kalian. Dan kemudian dia mundur dari lubang dinding, berbalik, masuk ke hutan dan hilang. Dan setelah Inyek Balang itu pergi, warga membunyikan kentongan, mengumpulkan orang kampung, dan mereka datang bukan untuk main hakim sendiri. Di Minang, adat dijunjung tinggi. Hukuman fisik dianggap gampang, yang paling menyakitkan adalah hukuman sosial dan adat. Malam itu juga, Pak Jauhar mengadakan sidang adat. Keputusannya adalah Uda Samsul dan Wulan dibuang, yang artinya dianggap mati di kampung, tidak boleh menginjakkan tanah kampung ini lagi. Dan jika mereka berdua meninggal, tidak boleh dikubur di tanah Minangkabau. Dan mereka diarak sampai perbatasan dusun. Dan waktu itu Pak Jauhar berkata kepada mereka berdua, "Pergilah kalian, jangan tengok ke belakang, jejak kalian haram di kampung ini." Uda Samsul dan Wulan pergi dan tidak pernah terlihat lagi. Kadang orang bisa lolos dari cobaan uang, bisa lolos dari cobaan jabatan. Tapi ada cobaan yang paling banyak menjatuhkan, yang dibungkam dengan cara, lalu dibela dengan topeng kesolehan. Dan di cerita ini, yang menghukum bukan dengan cakar dan taring, tapi dengan satu hal yang lebih menakutkan, membuka aib di depan semua orang. Itu kisah Inyek Balang. Kalau kalian punya cerita yang lebih menarik lainnya, atau bahkan cerita yang merupakan pengalaman kalian sendiri yang tidak akan pernah kalian lupakan, jangan lupa kirimkan ke sini. Nanti akan kita bacakan cerita itu di channel kita ini. Bye-bye!